Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini saya akan membahas mengenai deployment diagram. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Untuk materi pembelajaran kali ini mengenai deployment diagram, ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan deployment diagram. Yang kedua mengenai simbol deployment diagram. Yang ketiga mengenai contoh deployment diagram. Selanjutnya kita masuk materi yang pertama mengenai penjelasan deployment diagram. Deployment diagram yaitu menggambarkan arsitektur komputer, menggambarkan software yang berjalan pada sebuah hardware. Selanjutnya, komponen software yang digambarkan yaitu yang ada hubungannya pada sebuah sistem, bukan sebuah hardware komputer. Menggambarkan hardware dan software berjalan dengan bekerja sama dalam suatu sistem. Selanjutnya, menggambarkan hubungan antar komponen perangkat keras yang digunakan dalam infrastruktur fisik dari suatu sistem informasi, sampai kepada menggambarkan topologi jaringannya. Jadi, secara singkatnya, untuk deployment diagram di sini yaitu menggambarkan arsitektur sistemnya. Arsitektur sistem di sini maksudnya yaitu kita membuat bagaimana softwarenya atau aplikasinya, keterhubungan antar aplikasi dengan keterhubungan hardware yang dipergunakan. Itu deployment diagram. Jadi, deployment diagram ini menggambarkan hubungan antara hardware dengan software di dalamnya. Jadi, bukan menggambarkan hardware-nya saja, tapi yang lebih ditekankan dalam deployment diagram di sini yaitu menggambarkan software yang ada di dalam hardware tersebut. Itu deployment diagram. Dan deployment diagram dapat menggambarkan topologi jaringan di sini. Selanjutnya, contoh dari deployment diagram misalnya ketika kita merancang sistem informasi terdistribusi yang akan menggunakan jaringan area luas, deployment diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan komunikasi di dalam node jaringan. Jadi, deployment diagram ini bisa juga menggambarkan bagaimana nih jaringan yang ada di dalam sistem tersebut, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam jaringan tersebut kan juga terdapat hardware, dan di dalam hardware tersebut juga terdapat software. Nah, bagaimana software yang ada di dalam sistem tersebut? Itu juga bisa digambarkan melalui deployment diagram. Selanjutnya, simbol deployment diagram berikutnya yaitu yang pertama kita kenal dengan node. Node di sini dapat menggambarkan sebuah komputer, laptop, PDA, iPad, handphone. Ya, jadi bisa menggambarkan perangkat kerasnya. Selanjutnya, node tersebut juga bisa menjelaskan atau menggambarkan klien dan server. Berarti kalau ada klien dan server, bahwa node tersebut menggambarkan suatu jaringan. Selanjutnya, node juga bisa menggambarkan komunikasi data seperti router, switch, hub, dan modem. Nah, jadi, node ini bisa berisi hardware dari sistem tersebut. Node digambarkan dengan bentuk 3 dimensi atau balok, bentuknya seperti ini, dengan memiliki nama dan memiliki stereotipnya. Selanjutnya, node dapat dilabeli dengan nama seperti contoh ini. Misal, resepsionis PC, berarti nama ini merupakan PC dari resepsionis.
Ya, berarti kalau dikatakan PC bisa berupa komputer, bisa berupa iPad atau handphone dan sebagainya ya. Jadi ini kan dikatakan PC. Selanjutnya, dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis not yang diwakili. Apakah itu berupa perangkat, workstation, ya, atau server aplikasi atau perangkat seluler. Jadi kalau di sini PC-nya ini berarti merupakan workstation client, yaitu berupa komputer atau workstation. Selanjutnya, bentuk not berikutnya yaitu di sini ada workstation. Workstation itu bisa digambari dengan komputer seperti ini atau digambarkan seperti bentuk yang umumnya yaitu dengan balok seperti ini. Jadi not-not yang ada di sini ini bisa digambarkan dengan menggunakan bentuk balok seperti ini. Tinggal stereotipnya ini yang kita buatkan. Apakah dia termaksud client workstation atau termasuk aplikasi server, seperti itu. Selanjutnya, masuk ke server. Server bentuknya seperti ini. Selanjutnya, ini untuk mainframe-nya. Selanjutnya, ini subnetwork-nya. Ya. Selanjutnya, di sini ada database-nya, bentuk database seperti ini. Atau menggunakan tembok seperti ini untuk firewall-nya. Tetapi keenam not ini bisa digambarkan dengan simbol balok seperti ini. Selanjutnya, ini contoh dari deployment diagram. Jadi ada workstation yang terhubung dengan mainframe, terus ada processing gateway pembayarannya. Selanjutnya di sini ada database-nya. Jadi dari mainframe ini ya, terhubung dengan data warehouse. Selanjutnya ada server farm-nya. Server farm ini sebagai servernya. Server ini juga terhubung ke database operasional. Selanjutnya terdapat firewall. Jadi kalau untuk firewall ini tidak sembarang bisa mengakses server ini, maka dibuatkan firewall. Selanjutnya ini ada PC-nya, mobile PC, dan ada PDA client. Jadi pada saat si mobile PC dan PDA client ingin mengakses aplikasi server, maka di sini ada firewall-nya. Ya. Firewall ini pengaman dari suatu virus agar application ini tidak terkena suatu hack atau virus. Selanjutnya, masuk ke penggambaran node yang dapat digabungkan dengan komponen yang ada pada komponen diagram. Jadi sebuah node itu bisa digabungkan dengan komponen diagram seperti contoh ini. Application server. Dalam aplikasi server ini terdapat komponen diagram yaitu DB client. Jadi boleh digabungkan seperti ini. Berarti maksudnya apa? Di dalam server aplikasi terdapat database client. Selanjutnya masuk ke artifak. Artifak di sini yaitu menggambarkan perangkat lunak atau basis data seperti tabel atau database atau tampilan database, komponen atau lapisan layer dari perangkat lunak. Jadi artifak di sini menggambarkan perangkat lunaknya atau softwarenya. Karena dia menggambarkan perangkat lunak atau softwarenya, jadi artifak ini bisa menggambarkan script, source file, file execute, dokumen Word atau Excel, tabel pada database, email, dan perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, untuk artifak digambarkan dengan bentuk kotak seperti ini dan di pojok atasnya terdapat seperti kertas seperti ini. Dengan ada diberi label nama, yaitu di sini artifak name-nya apa dan terdapat stereotipnya apa. Selanjutnya, data stereotip di sini bisa berisi dari jenis artifak. Misalnya, file sumber, tabel basis data, file yang dapat dieksekusi. Jadi ini bisa berupa nama file name-nya, jenis filenya, seperti itu. Selanjutnya,
Artifak dapat dihubungkan dengan komponen pada komponen diagram. Jadi di dalam artifak juga terdapat komponen diagram. Ya. Selanjutnya, artifak dapat digambarkan pada sebuah node. Jadi di dalam node terdapat suatu artifak. Contoh seperti ini. Misal ada penggalan listing program seperti ini, penjualan.asp. Berarti penjualan.asp ini berupa artifaknya. Ya, berarti namanya adalah penjualan ASP. Nama node-nya adalah server. Ini node-nya. Node-nya berarti di sini kita mempunyai node ya bernama server, node server, di mana di dalam node server itu terdapat artifak, yaitu ada aplikasi penjualan.asp. Selanjutnya, di sini ada penggalan include file transaksi.asp. Berarti ada artifak kembali di dalam penjualan.asp. Jadi di dalam folder penjualan.asp terdapat ya, file transaksi.asp. Terdapat file informasi.txt. Terdapat file data.css. Terdapat tgl.js. Jadi ya, seperti misalnya kalau kita mau membuat suatu web, kan di dalam htdocs-nya itu, misal saya buat di htdocs-nya itu penjualan.asp. Nah, di dalam folder penjualan itu kan banyak file-filenya. Misalnya ada beranda, ada barang, seperti itu. Nah, itu beranda, barang, itu disebut dengan artifak. Kalau ini saya buat ada penjualan.asp, tapi di dalam folder penjualan.asp terdapat transaksi.asp, informasi.txt, data.css, dan tanggal yang dibuat dengan menggunakan JavaScript. Selanjutnya masuk ke association. Association yaitu garis yang menghubungkan antar node, memungkinkan node untuk bertukar pesan. Setiap association mempunyai stereotypes. Dapat berisi stereotip untuk secara khusus memberi label jenis jalur komunikasi yang diwakili. Misalnya, apakah itu berupa LAN, internet, serial, atau paralel. Jadi, ini untuk stereotipnya, yaitu bisa berupa HTTP, ataukah itu bisa berupa ODBC. ODBC berarti database selanjutnya, atau bisa berupa cuma komunikasi saja atau sinkronus. Jadi kalau cuma hanya sekedar komunikasi saja, hubungan node dengan node berikutnya, itu memakai sinkronus. Selanjutnya, contoh dari association seperti ini berarti ada komunikasi, yaitu berupa atau melalui jalur LAN. Jadi maksudnya di sini, ya, saya punya node receptionist PC atau PC receptionist, di mana PC receptionist itu terhubung dengan server office-nya atau server kantornya. Server ini berhubung dengan receptionist PC ini, berarti melalui apa penghubungnya? Yaitu melalui suatu LAN. Selanjutnya, ini association yang mempunyai multiplicity, yaitu bisa dari 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga, atau 0 sampai tak hingga, dan lain-lain. Ya, jadi untuk multiplicity ini bisa kalian lihat di kelas diagram. Selanjutnya, di sini ada bintang 1, berarti maksudnya ya, banyak resepsionis mengakses satu buah office server melalui jaringan LAN, atau kita bisa membacanya bolak-balik, suatu atau satu server office dapat terhubung ke banyak PC receptionist melalui jaringan LAN. Selanjutnya kita masuk dependency. Dependency di sini berupa garis putus-putus dengan panah terbuka. Jadi seperti ini, tapi panahnya terbuka, bukan tertutup. Stereotype dari deploy. Jadi ada stereotype yang namanya deploy ini berfungsi untuk menggambarkan software yang terdapat pada suatu
hardware. Seperti contoh ini. Suatu aplikasi server, ya, dia terhubung dengan order dan request handler. Jadi maksudnya bagaimana? Order jar deploy aplikasi server. Kita membacanya seperti ini. Order jar terdapat pada suatu aplikasi server. Begitu juga request handler .jar terdapat pada aplikasi server. Jadi, ya, maksudnya aplikasi ini terdapat dalam server aplikasi seperti itu. Selanjutnya, cara menggambarkan deployment diagram. Tadi yang pertama, ya, dengan menggunakan association, yaitu berupa bisa LAN, bisa HTTP seperti ini. Ini sederhananya saja. Atau bisa menggambarkan memasukkan artefak atau software atau sistem atau dokumen ke dalam hardware node seperti ini. Jadi bedanya kalau yang ini cuma hanya penggambaran node-nya saja, hardware-nya saja. Tapi untuk yang versi 2 bisa menggambarkan artefak di dalamnya. Berarti artefak itu bisa menggambarkan aplikasi yang ada di dalam hardware atau node tersebut. Misal, resepsionis PC. Di dalam resepsionis PC terdapat sistem APT. Selanjutnya ini di dalam Office server terdapat sistem APT dan terdapat sistem APT kembali. Tapi ini DM layer dan PD layer. Jadi dengan stereotip yang berbeda. Selanjutnya, untuk versi yang ketiga bisa digambarkan dengan menggunakan bentuk node seperti ini. Jadi ada resepsionis yang berbentuknya komputer seperti ini terhubung dengan Office server melalui jaringan LAN. Office server ini terhubung juga dengan database. Jadi penggambaran database seperti ini. Menggunakan node atau menggunakan node yang lain. Selanjutnya, versi keempat, di sini suatu deployment ini menggambarkan suatu jaringan, ya, di mana ini adalah subnet-subnetnya, yaitu subnetworknya, jaringannya. Dan ini menggambarkan top level network model, di mana dari suatu subnet dia terhubung ke subnet-subnet yang lain. Selanjutnya yang versi keempat, dan di sini versi sederhana yang menggambarkan low levelnya. Jadi dia cuma hanya menggambarkan bahwa ini yang node ini terhubung dengan subnet saja. Tetapi dari subnet ini tidak terhubung dengan subnet yang lain. Itu yang dikatakan low level network. Selanjutnya versi yang kelima, harusnya versi yang kelima, menggambarkan suatu jaringan. Masih sama, ini menggambarkan suatu jaringan, tetapi dia menggambarkannya dengan detail. Jadi low levelnya ini dengan detail. Ya, jadi dia ada switch-nya dulu. Ya, ada switch-nya dulu baru terhubung dengan subnetwork. Subnetworknya dia cuma satu subnetworknya dari masing-masing. Ya, di sini ada subnetworknya, dia tidak mempunyai cabang. Karena dia tidak mempunyai cabang untuk subnetworknya di sini, maka dikatakan low level seperti itu. Tapi di sini ditambahkan bahwa subnetwork ini terhubung dengan switch. Switch ini terhubung dengan server. Pembahasan kita sampai di sini mengenai deployment diagram. Terima kasih telah melihat video pembelajaran mengenai deployment diagram di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya.